Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung, memamerkan kegilaan kalian itu. Kalau kita membicarakan Roy Suryo CS itu tidak ada habis-habisnya. Kita ketahui bahwa Roy Suryo CS itu terus menyerang keluarga Jokowi. Nah ini banyak yang mensinyalir bahwa Roy Suryo itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu adalah gangguan jiwa, yang kedua itu dibayar pihak orang lain dengan misi menjatuhkan reputasi Pak Jokowi dan keluarga. Nah memang kalau hanya dendam biasa, ya seperti Roy Suryo pernah dipecat oleh Pak Jokowi, itu tidak akan seperti ini, ya tidak akan menyerang keluarga Pak Jokowi terus menerus tiada henti. Bahkan isu ijazah palsu kalau itu hanya dendam biasa, itu kan Baris Krim Polri itu kan sudah menyatakan sudah asli, UGM juga sudah menyatakan asli, tapi Roy Suryo terus ngotot. Nah ini saya tampilkan analisis dari para netizen, apakah Roy Suryo itu terkena gangguan jiwa atau dibayar pihak lain untuk menjatuhkan reputasi Pak Jokowi. Oke, kita lihat analisis para netizen yang sangat cerdas. Sakit jiwa ini, sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung, memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di Inus. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media, orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu, kadang-kadang ngarang-ngarang orang halu. Kenapa diberi panggung? Ada informasi A1, ada yang kasih dia dana. Kalau nilainya cukup besar, 16 miliar. Oh, 16 miliar. Artinya sebanding dengan resiko yang Roy Suryo hadapi. Saya nggak tahu, tapi katanya ada sumber dana yang masuk, jumlahnya cukup besar, fantastik, kan gitu kan, sehingga dia disuruh melakukan manuver-manuver. Orang kepentingannya apa? Artinya Politik lah. Yang memberikan informasi saya ini A1, tapi orangnya itu A1 bagi saya percaya dia karena kedudukannya dia. Pak Ngabalin, ini mumpung hari yang baik, saya ketuk hati Anda, ya. Adakah bersedia bersaksi di bawah Al-Quran bahwa tuduhan Anda saya menerima dana besar itu benar atau tidak? Saya berani bersumpah di bawah Al-Quran bahwa itu tidak benar sama sekali. Itu bohong, Bang Ngabalin. Oke, Bang Ngabalin, responnya gimana tuh? Nanti putar ulang semua podcastnya, kemudian dengar baik-baik, pakai hati, pakai pikiran dengan teduh, bahwa proses tuduhan terhadap Jokowi 10 tahun dengan ijazah palsu itu, berapa biaya yang digunakan? Itu dana besar kan, Mas? Karena itulah begitu. Hatersnya Pak Jokowi ini banyak nih, minimal 16% atau minimal 16-25 hatersnya Pak Jokowi ini. Kan bisa kita jahit nih kebencian ini dengan tuduhan-tuduhan tidak mengenakan terhadap Pak Jokowi. Tapi sebaiknya diteliti sih, ini apakah ada gangguan kejiwaan atau memang ada yang orkestrasi gitu. Bang Roy Suryo di salah satu surat kabar bilang alumni itu belum tentu lulus. Nah kalau di zaman gue tuh alumni belum tentu lulus. Ini kan rektornya bilang alumni, berarti Pak Jokowi sudah lulus. Ditambahkannya lagi, teman-teman kuliahnya Pak Jokowi itu hanya tahu Pak Jokowi kuliah, tapi belum tentu tahu kelulusannya. Teman kuliahnya aja belum tentu tahu, apalagi kamu Pak Roy Suryo yang bukan temennya Pak Roy Suryo. Apalagi kamu yang bukan temannya Pak Jokowi. Aduh keserimpet deh gue nih. Ini orang ada aja gitu ya. Pak Jokowi itu presiden loh. Tolong cara memperlakukannya tetap presiden. Gak ada istilah mantan presiden. Pak Jokowi presiden ke-7. Tetaplah taruh hormat. Ya itu tadi komentar dari para netizen tentang kelakuan Roy Suryo yang terus menerus menyerang keluarga Pak Jokowi. Ada yang mengatakan Roy Suryo itu adalah gangguan jiwa, karena dari tahun kemarin sampai sekarang nyerang terus, ya. UGM sudah menyatakan asli dan didukung oleh Mabes Polri bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Tapi Roy Suryo terus menyerang keluarga Pak Jokowi. Kalau tidak sesuai dengan kehendak mereka, itu belum selesai. Nah ini sepertinya Roy Suryo itu dianggap punya sakit jiwa, gangguan jiwa, ya. Nah netizen lain, Hasan Nasbi mengatakan bahwa Roy Suryo bisa mempunyai stamina panjang, yaitu memang ada yang mengatur. Di balik layar itu ada yang mengatur, ya, atau kasarnya itu ada yang mendanai.
Ya masuk akal saja kalau ijazah Pak Jokowi itu terus ya dibawa isu ke atas ini karena menyangkut politik di tahun 2029 untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Mas Gibran. Ya Pak Jokowi dan Mas Gibran itu memang akan menjadi pesaing ya bagi para kandidat yang akan maju di tahun 2029 baik sebagai presiden maupun wakil presiden. Nah, kenapa Roy Suryo CS itu bisa mendapatkan panggung sehingga bisa membuat gaduh situasi perpolitikan di Indonesia? Ini tidak terlepas dari bos ya Inyus Aiman Wicaksono yang selalu memberikan panggung ya kepada Roy Suryo untuk isu ijazah palsu ini secara terus-menerus. Aiman Wicaksono itu dianggap tidak berimbang ya, tidak berimbang dalam acara ini. Nah, berikut ini komentar dari para netizen tentang Aiman Wicaksono. Saya meminta dengan tegas agar program Rakyat Bersuara dari iNews TV itu diboikot. Kenapa? Karena menampilkan adegan kekerasan, guys. Kita bisa saksikan bagaimana pertarungan Rocky Gerung dengan Silvertar pada saat itu. Pertarungan Roy Suryo CS dengan Termul. Ini jelas tayangan tidak mendidik. Kalau nggak bisa diboikot, minimal isu ijazah Jokowi itu jangan terus dibahas. Ini ijazah Jokowi itu hampir tiap minggu dibahas. Saya bukan pembela Jokowi, tapi kasihan juga kalau tiap minggu itu namanya dipajang di televisi. Seolah-olah seluruh masalah di negeri ini itu bersumber dari satu orang, Pak Jokowi. Ini kan salah, guys. Padahal di negeri ini itu punya segudang permasalahan yang lebih besar. Harga pangan, pendidikan, lapangan kerja. Tapi yang jadi headline justru drama fotokopi legalisir ijazah. Bahkan di acara itu, guys, coba saksikan teman-teman sekalian. Adegan perdebatan itu jadi tontonan orang-orang saling bentak, saling tunjuk, saling hina. Sampai kadang saling adu fisik, guys. Ini televisi, bukan ring tinju. Rakyat yang menonton itu bukan tambah cerdas, tapi tambah bodoh, guys. Ada satu pertanyaan besar sebetulnya. Kenapa cuma Jokowi yang terus digoreng? Di mana pembahasan soal SBY dengan BLBI, dengan senturinya? Di mana pembahasan soal Megawati dan utang masa lampau yang diserahkan ke rakyat itu, guys? Kenapa kamera media begitu rajin membidik satu wajah saja, tapi begitu malas menyorot sejarah yang lebih luas, guys? Ini bukan soal saya membela Jokowi, ini soal keadilan narasi. Karena ketika satu orang terus dijadikan bahan gorengan, sementara yang lain dilindungi oleh diam, maka kita bukan lagi bicara kebenaran, tapi propaganda yang dipoles dengan mikrofon studio. Dan kalau iNews TV masih menayangkan pertikaian intelektual yang berubah jadi pertikaian caci maki adu jotos, maka pantas kalau saya meminta boikot tayangan seperti itu, guys. Karena yang dibutuhkan rakyat itu bukan cuma tontonan yang membakar emosi, tapi diskusi yang menyalakan akal sehat. Pak Jokowi itu bukan malaikat, iya betul, tapi punya kesalahan. Beliau juga punya kesalahan, tapi setiap pemimpin punya catatan hitamnya sendiri kan. Bedanya catatan Jokowi itu diputar ulang tiap minggu, sementara catatan pemimpin yang lain itu disimpan di laci arsip sejarah. Dan mungkin di titik ini kita semua perlu belajar satu hal sederhana. Kalau mau bangsa ini maju, hentikan dulu kebiasaan menertawakan muka orang yang hanya demi rating dan views di televisi. Karena bangsa yang hobi menghina pemimpinnya akan sulit punya pemimpin yang pantas dihormati.